Ken Sagopi, seri 131 Kongso Dewa Adu Jago. Dengan rinci Raden Ugrasena menceritakan kejadian Dewi Doro Kandang. Raden Kokrasana yang memang mudah marah, mukanya merah padam, kemudian katanya, "Jadi, Bopo Demang Ontogopo telah gugur." "Tenang, Ger, Widoro Kandang sepenuhnya sudah dikuasai oleh prajurit Manduro. Sedangkan ibumu Ken Sagopi telah diselamatkan oleh Anggerudowo." Raden Ugrasena menenangkan. "Sekarang yang harus aku kejar adalah Dityo Kalonosuro yang membawa lari Roro Ireng dan Rarasati," lanjut Raden Ugrasena. "Jahanam! Jadi Roro Ireng dan Rarasati dibawa lari. Ayo kita kejar sekarang!" teriak Raden Kokrasana. "Sebaiknya kita membagi tugas. Ini jalan simpang. Sebaiknya Paman Ugrasena dengan menunggang kuda mengejar lewat jalan utama. Sedangkan Kang Mas Kokrasana bersamaku melewati jalan simpang ini. Kita tidak tahu Dityo Kalonosuro melewati jalan yang mana," saran Raden Narayana. "Benar usulmu, Nger. Baiklah, akan aku kejar lewat jalan utama. Silahkan Angger berdua mengejar lewat jalan simpang itu," berkata Raden Ugrasena yang segera meloncat ke punggung kuda. Mereka kemudian mengejar dengan jalannya masing-masing. Raden Ugrasena segera memacu kudanya lewat jalan utama, khawatir telah tertinggal terlalu jauh. Sedangkan Raden Kokrasana segera berlari kencang lewat jalan simpang. Ia sudah terbiasa berlari dari Argosanya ke Widoro Kandang dan sebaliknya, bahkan dengan membawa beban pohon beringin putih. Jika hanya berlari tanpa beban, terlalu ringan bagi Raden Kokrasana, apalagi dengan tekadnya untuk segera menemukan adik-adiknya. Sedangkan Raden Narayana hanya mengikuti dari belakang. Jalan berkelok naik turun tidak dirasakan oleh Raden Kokrasana maupun Raden Narayana. Sementara itu, di hutan Perdu, perkelahian antara Raden Permadi melawan Dityo Kalonosuro masih berlangsung. Dityo Kalonosuro tidak sabar. Sudah beberapa waktu, namun belum satu pukulan pun maupun tendangannya yang bisa mengenai tubuh Raden Harjuna. Sebaliknya Raden Harjuna semakin mudah mengarahkan serangannya ke bagian tubuh Dityo Kalonosuro di tempat yang rawan, sehingga Dityo Kalonosuro merasa sakit. Terlebih tenaga Raden Harjuna sudah dilambari dengan tenaga dalamnya. Dityo Kalonosuro segera mencabut pedang yang ukurannya sangat besar. Putaran pedang itu seperti baling-baling mendesing, sehingga Raden Harjuna kesulitan untuk mendekat. Terlebih ia sendiri tak bersenjata. Raden Harjuna hanya bisa menghindar dan menghindar. Sulit untuk melancarkan serangan balasan tanpa senjata. Sedangkan Raden Harjuna sendiri bukan pemain pedang. Ia memang menyelipkan keris di pinggangnya, namun pasti kesulitan untuk melawan pedang yang ukurannya terlalu besar itu. Jika beradu, kerisnya pasti akan terpental. Raden Harjuna kemudian melirik ke kedua gadis yang masih pingsan itu. Jika tidak segera diselamatkan akan berbahaya baginya. Kemudian Raden Harjuna memberi kode kepada Petruk agar melemparkan senjata panah. Petruk segera tanggap. Dalam sekejap panah dan gandewa kecil telah di tangan Raden Harjuna. Sekejap berikutnya sebuah anak panah telah meluncur dengan derasnya. Yang kemudian terdengar adalah lengkingan keras yang menyayat hati.
diiringi umpatan kotor dari Ditya Kalonosuro. Dada Ditya Kalonosuro tertembus anak panah, kemudian terjerembab di tanah, tewas, bersambung. Terbukti bahwa akal bisa mengalahkan okol. Kecerdikan mengalahkan tenaga.